Selamat siang teman-teman sekalian, kembali lagi kepada kami Digital Talks di sini. Kami kelompok 6 di sini akan melakukan proyek kami di mana kami akan melakukan podcast dan saya sebagai host di sini dan nama saya adalah Asian. Saya Seren, saya Esor, dan saya Amli. Nah, di sini kami akan membahas apa saja atau sering yang kita pegang setiap hari. Coba tebak-tebak. Pulpen, mungkin bolpen. Masker. Yang benar itu adalah handphone. Tapi sebelum kita jauh, kita sering menggunakan handphone sebagai alat apa? Alat komunikasi, mungkin sebagai alat pencarian gitu. Kalau menurut saya sih bisa sebagai alat komunikasi juga dan bisa membantu kita mencari informasi. Betul banget, mari kita bisa menggunakan device HP untuk berkomunikasi di mana saat kita berada di kehidupan masa lalu, mungkin kita menggunakan surat sebagai alat untuk mengirim pesan dan bisa kita bandingkan untuk sekarang kita menggunakan handphone untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi pesan melalui device handphone yang menurut saya sendiri bisa menjadi lebih praktis dibandingkan masa lalu gitu. Ya benar banget, HP itu benda yang paling penting di dalam hidup kita. Yuk mari kita bahas manfaat HP di dalam era digital ini dengan baik dan dengan positif. Kalau kalian sendiri menggunakan handphone sebagai apa? Kalau saya sendiri sih biasa menggunakannya bisa menjadi alat komunikasi. Misal zaman sekarang tugas apa-apa pakai ini ya, handphone atau alat lainnya. Bisa juga dimanfaatkan untuk belajar dan semacamnya. Mungkin untuk saya HP itu bisa digunakan untuk sebagai alat komunikasi atau sebagai sumber informasi yang bisa kita gunakan, atau mungkin kita juga bisa mengenal teman baru di dalam sebuah alat elektronik. Kalau menurut saya sih, saya bisa merekam video dan mengedit konten untuk tugas-tugas. Kalian nggak pernah menggunakan handphone sebagai alat hiburan gitu? Sepertinya itu sudah termasuk ke dalam seperti yang diucapkan oleh pembicara Audrey tadi. Dia menggunakannya untuk merekam sesuatu, mungkin dia juga bisa merekam itu untuk sebagai alat hibur dia. Jadi merekam menjadi metode menghibur diri gitu. Dan Alfred nggak menggunakan bermain game untuk menghibur diri. Apa ada metode lain yang mungkin anti mainstream menurut saya? Saya pernah menggunakan HP untuk bermain game. Jadi ya bukan hanya untuk mengedit video saja. Itu sudah logistik sih untuk anak-anak remaja sosial kita menggunakan HP untuk bermain game. Intinya tuh HP itu membantu kita tetap terhubung dengan sesama kita, seperti terhadap keluarga kita atau terhadap teman kita. Pernah disalahgunain sama orang lain nggak? Mungkin pernah ya, seperti kayak misalnya ada teman gitu kan yang menggunakan HP saya untuk memposting dirinya sendiri ke dalam IG gitu. Kalau saya mungkin bukan disalahgunakan, tapi digunakannya tanpa seizin. Jadi misal HP-nya saya letakin di meja, terus saya misal ke meja teman saya yang lain, dia menghampiri meja saya, ngambil HP saya tanpa izin dan digunakan. Kalau saya sih sama seperti yang kejadiannya, apalagi saat pulang sekolah. Dan HP paling digunakan buat kamu untuk apa? Karena kan kamu merasa kayak terganggu kan jika digunakan HP kamu tanpa izin kamu gitu. Emang kamu menggunakan handphone sebagai alat untuk apa saja gitu? Pada umumnya sih harusnya sebagai alat komunikasi dan alat pembelajaran ya, seharusnya bagi anak remaja. Tapi menurut saya sendiri, HP itu kan privasi kita. Yang seharusnya berhak tahu itu cuma kita dan orang tua. Mungkin guru bisa jika kita bermasalah yang bersangkutan di sekolah. Jadi menurut saya tidak sepantasnya teman membuka HP tanpa seizin dan digunakan untuk hal yang mungkin negatif. Dalam berkomunikasi, aplikasi apa saja yang paling sering kamu pakai dalam menggunakan handphone? Mungkin yang paling sering ya untuk sebagai alat komunikasi itu seperti WhatsApp, Telegram atau Instagram. Itu mungkin yang paling sering yang bisa kami gunakan untuk berinteraksi atau bisa berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu atau kalian semua pernah nggak ngerasain kecanduan handphone itu gimana sensasinya gitu? Mungkin pernah pada saat hari libur ya, mungkin libur sekolah. Mungkin ada aja yang strict parent nggak dikasih keluar mana-mana, terus orang tuanya pun tidak mengajak untuk liburan, jadi hanya cukup di rumah. Terus dia cuma ada HP atau adik kakaknya. Terus bisa aja adik kakaknya ini juga sibuk sama HP, jadi dia cuma punya temannya HP. Jadi dia bisa gunain HP itu mungkin
ya sampai belasan jam. Berdasarkan pengalaman ya. Konten digital seperti apa saja yang suka kamu tonton? Genrenya apa saja gitu? Kalau saya sih suka nonton video game seperti youtuber salah satunya itu Miao, karena saya suka dengan cara dia berkata-kata atau cara dia berbicara, yaitu dia berbicara dengan sopan dan seru. Dan sebagai salah satu pelaku dari kecanduan handphone sendiri, apa tips kamu biar nggak banyak main handphone? Mungkin bisa dibarengi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti berolahraga, misal pulang sekolah mungkin ada les atau mengerjakan tugas dari sekolah, dan mungkin bermain dengan teman secara langsung tanpa menggunakan alat digital. Cuma jawaban dari kamu, jadi yang lain nggak mau jawab nih. Mungkin kita bisa melakukan rekreasi bareng keluarga gitu, mungkin misalnya berkumpul dengan keluarga yang jauh, jadi kayak misalnya kita main ke rumah keluarga, atau mungkin kita bisa mengikuti kegiatan tambahan dari sekolah, mungkin kayak misalnya ekstrakurikuler atau mungkin les tambahan yang diadain oleh sekolah kita. Kalau saya pribadi sih, saya akan meluangkan waktu untuk hobi saya seperti menggambar dan semacamnya. Lalu saya juga suka bermain dengan adik ataupun mengganggu adik saya. Dari semua cara kalian mendistract diri kalian dari handphone, apa yang paling efektif? Yang mana? Mungkin yang paling efektif itu rekreasi bareng keluarga. Mungkin itu pendapat saya ya. Lebih ke bermain dengan teman offline sih. Kalau saya sih lebih suka bermain dengan adik saya. Mengganggu aja gitu ya? Jadi itu berdasarkan realita ya. Dan pertanyaan yang paling lazim ditanyakan kepada kalian sebagai seseorang yang sering juga menggunakan device handphone kan tadi, menurut kamu fitur apa yang paling penting di handphone untuk sekarang? Untuk sekarang selain fitur chatting atau mengetik, mungkin bisa juga fitur mengedit foto atau video serta menguploadnya. Cuma itu fitur yang paling berguna sekarang. Kalau menurut saya sih fitur AI yang dikembangkan sehingga kita bisa lebih tahu mengetahui banyak hal dari luar yang belum kita ketahui. Fitur AI ini menurut kamu dampaknya dominan ke positif apa negatif nih bagi kita sebagai kaum remaja ini? Tergantung sih, kalau misalnya kita menggunakannya sebagai hal positif, tentu saja itu kan berguna sebagai baik ya sebagai itu kita. Kalau misalnya kita menggunakannya sebagai hal negatif seperti tren-tren foto yang menggabungkan foto kita dan foto idol misalnya, itu akan berdampak negatif untuk orang lain. Maupun diri kita sendiri gitu ya. Dan di umur berapa kalian mendapatkan handphone pertama kali? Saya sendiri mungkin di umur 2 tahun, karena di umur segitu di situ kedua orang tua saya sudah bekerja, saya di situ dirawat sama abang saya, dan di situ abang saya sudah berumur lah ya. Jadi sepertinya mungkin kalau terlalu aktif bermain bersama anak yang masih kecil bisa jadi maaf ya, mungkin sakit pinggang dan semacamnya. Mungkin kalau saya tuh di waktu kelas 5 atau kelas 4 yang dimana masa-masa COVID gitu ya kan, jadi pembelajaran daring yang mungkin kita tidak mungkin dong kita menggunakan orang tua, dimana kan juga orang tua itu pasti sangat membutuhkan HP-nya untuk pekerjaannya. Mungkin di saat kelas 5 saya menggunakan HP saya pertama kalinya. Kalau Audrey? Saya juga sama seperti Cerin saat kelas 4 SD itu karena pandemi COVID-19 yang memungkinkan saya untuk dibeli orang tua saya HP saya, dikarenakan banyaknya tugas dan catatan dari sekolah. Biar handphone pertama kalian apa? Kalau masih ingat. Saya sendiri bukan handphone sih, lebih ke tablet advance. Tablet. Kalau kamu, Audrey? Saya sepertinya kalau tidak salah Oppo sih. Oppo. Saya tidak terlalu ingat ya, soalnya yang saya ketahui juga HP saya pertama kali itu udah model yang lama gitu, jadi kayak misalnya mungkin tidak ada lagi di zaman sekarang, makanya saya lupa.
Kalau kalian kehilangan handphone kalian atau kalian dibatasi dalam menggunakan handphone, hal apa yang paling efektif dan hal apa yang paling berkemungkinan kalian lakukan lah jika kalian kehilangan handphone? Ya seperti pada umumnya mungkin kalau kehilangan yang umum ya melaporkan kepada pihak berwajib. Cuman kan biasanya kalau pihak berwajib kalau belum 24 jam itu belum dilaksanakan. Jadi mungkin bisa mencari terlebih dahulu atau sekarang kan sudah bisa lacak ya. Dilacak terlebih dahulu. Kalau tidak ketemu juga dalam waktu 24 jam kali 1 hari baru lapor. Dan itu jika hilang, kalau dibatasi? Kalau dibatasi sendiri mungkin ya digunakan dalam hal untuk proses belajar mengajar terlebih dahulu. Jika ada waktu tersisa baru digunakan untuk sebagai hiburan. Cuma opini dari Esra sih. Mungkin kalau misalnya HP kita mungkin kita kehilangan HP mungkin itu bisa kita laporin ke polisi. Kalau misalnya dibatasi kita tuh bisa menggunakan HP seperti kalau misalnya kita ada tugas kita harus menyelesaikan tugas kita ini terlebih dahulu. Mungkin setelah selesai semua tugas kita mungkin baru bisa kita menggunakan HP untuk hal-hal yang positif dengan hal-hal yang negatif gitu untuk sebagai hiburan. Kalau misalnya HP hilang sih kita memang harus melapornya ke pihak yang berwajib agar bisa diselesaikan. Lalu ketika HP kita dibatasi, kita harus bisa membatasinya dengan baik dan benar. Seperti jangan terlalu lama bermainnya. Kita harus menggunakan waktu dengan tepat dan benar. Kan Audrey sendiri tadi mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan dampak positif dan negatif dari handphone. Edukasi, apakah kita pernah mendengar atau mendapatkan edukasi dari handphone sendiri? Pernah nggak? Salah satu dari kita gitu. Maksudnya edukasi ini seperti apa? Seperti kayak mungkin karena kita kesusahan dalam dalam melakukan sesuatu seperti melakukan tugas atau mungkin menanak nasi. Pokoknya teredukasi lah kita dari handphone. Pernah nggak? Mungkin seperti yang tadi Asyar katakan dalam soal matematika ya. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak AI atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu kita dalam mengerjakan soal matematika. Mungkin beberapa dari kita mungkin ada aja menggunakan aplikasi itu, namun bisa aja ada juga yang tidak menggunakannya. Jadi tergantung bagaimana orang itu sendiri. Lebih dominan ke negatifnya apa positifnya? Mungkin ini tergantung sifat masing-masing orangnya ya. Kalau memang orangnya pengen yang menggunakan hal positif, mungkin bisa jadi dia cuman misal dia foto searching terus ketemu, habis itu udah ketemu dia cuman jadikan itu bahan inspirasi. Jadi dia kayak oh ini rumusnya, selanjutnya aku aja deh yang ngerjain, aku yang lanjutin. Cuman bagi yang negatif, menggunakan negatif, bisa jadi dia salin aja lah langsung semuanya biar gak ribet. Mungkin sudah semua penjelasan kita sudah relate kepada kaum remaja, dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini apa menurut kita? Mungkin HP itu benda yang paling penting di dalam hidup kita. Jadi kayak misalnya HP ini sudah bisa menghubungkan kita dengan sesama kita seperti keluarga kita ataupun dengan kerabat ataupun teman kita yang dari jauh di sana. Mungkin pendapat kalian? Saya sama dengan pendapat saudari Sherin. Kita bisa menggunakan HP sebagai hal positif untuk berkomunikasi dan mencari informasi penting lainnya. Kalau saya, kita tuh harus seimbang antara main HP dengan belajar, dan belajar itu tidak hanya saat ujian saja. Demikian podcast dari kelompok 6 yang bernama Digital Talks. Terima kasih telah menonton. Salam Maghrib. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them